Dibayar berapa yang pertama nyanyi di istana? Orang bilang, wah Titiek Puspa apa sih dikasih uang banyak saja. Uang Seed with Flower aja enggak. Selama ini Ayang pernah dideketin sama partai politik nggak? Tapi nggak ada pakai tarik benang atau operasi plastik yang lain? Tarik tambang. Tarik tambang. Nggak ada tarik benang ya, pasti bener ya. Saya tahu nggak, saya tuh punya kesulitan satu, mata saya. Yang satu tuh lebih kecil dibanding itu. Jadi itu pun aku kepengen, kan dari dulu saya nggak ngerjain itu ya, nggak ngerjain ikut tarik, ini naik ditarik lo mas, no. Oh, ini kalau mau lihat ditarik tuh kayak gitu tuh, no. Nah, kalau sekarang kan sudah ini, no. Yuk, terus melambai-lambai pipi di pantai. Aku ya udah, ya memang begini. Aku takut kalau dirubah-rubah, takut nanti, oh kamu bukan Titiek Puspa ya, ya udah saya neraka aja gitu kan nggak enak. Memangnya mau di surga, ya yang dimohon ya Tuhan ya, kasih di surga dong biar aku bisa mencium kakimu Tuhan. Kaki Tuhan itu aku pengen peluk gitu karena Tuhan sudah baik sekali dengan yang namanya Sumarti Titiek Puspa, nenek yang sebentar lagi 85. Gila ya, tahu-tahu umur 85 loh. Padahal dulu waktu kecil tuh hidupnya sengsara. Anak sekarang semua ada, peralatan apa aja ada, makanan apa aja, keinginan mau jadi apa aja bisa. Dulu saya hidup di waktu zaman Belanda pergi, tahun 37, lahirlah Titiek Puspa, tahun 40 sekian, itu si Jepang datang semau-maunya, semua makanan dimakan dia, nggak boleh orang lain makan, si petani suruh nanam semua, tapi yang makan Jepang. Hingga suksesnya di zaman dengan Bing Slamet juga. Bing Slamet, aku ketemu beliau tahun 54. Aku umur 17. Tapi aku di radio itu sudah di umur 15. Makanya 15 karena aku selalu menang kalau lomba antar sekolah misalnya menyanyi, aku adalah yang dari aku yang dimajukan gitu. Jadi sebagai wakil dari sekolahku itu aku nomor 1, antar daerah ya kebetulan nomor 1. Jadi dipanggil RRI. Nah, di RRI itulah yang saya hitung bahwa saya mulai sebagai penyanyi karena udah terima amplop. Tahun itu terima amplop itu isinya piros, pokoknya amplop. Wah, matur kesuwun Gusti, matur kesuwun Gusti. Wah, udah nggak ngerti berapa, udah lupa, tapi ya bisa beli bahan 2 meter 3 meter gitu, bahan poplin. Anak sekarang kan semua pakai bradadadadadah. Kalau dulu tuh innalillahi itu bukan main deh zaman dulu itu. Tapi lah mulai karena saya mulai dapat amplop itu yang saya hitung bahwa saya sudah menjadi penyanyi gitu. Nah, 53, 54, nah saya dicalonkan 52, 53, nah 54 itu suruh ikut Bintang Radio Jakarta itu. Hingga menjadi penyanyi istana di semua presiden. Oh iya,
Ya, yang pertama saya dipanggil presiden. Jadi bukan ditawar-tawarkan. Itu ada penyanyi namanya Titiek Puspa, panggil sini. Panggil, aku baru kerja sebagai honorer di RRI Jakarta tahun 60. Karena aku sudah pindah ke Jakarta tahun 59. Nah, tahun 60 aku udah di RRI, dipanggil. Wah, ada apa kok dipanggil? Ada salah saya gitu kan. Ya terus gimana? Harus pulang dulu, kamu mesti pakai kain gitu. Pakai kain, dia gelungan dulu jelek kepek. Dari dulu tuh saya tuh dandan sendiri. Until now. Jadi bukannya apa, udah kadung dari dulu dandan sendiri. Jadi jarang ketemu sama yang namanya makeup artist itu. ya cuma sederhana gini aja, sederhana. Nah itu ke sana dipanggil, terus begitu lihat, oh iki tau Titiek Puspa, iya Pak, jarine pinter nyanyi yo, boten namung saged, katanya pinter nyanyi, enggak, cuma bisa sedikit gitu. Itu kamu siapa tadi yang makain kain? Saya sendiri Pak. Oh ya, yang gelung rambutmu siapa? Saya sendiri Pak. Oh, wah hebat kamu, cantik, pinter nyanyi. Coba sekarang nyanyi lagu Nippon Nopo, lagunya apa? Terserah, nyanyi, aku sendiri udah lupa. Itu begitu dilihat yang namanya Presiden Soekarno ketemu tuh jadadeng gitu, kayak ada film gitu ya. Itu muka itu, Allah, itu yang namanya apa ya namanya? Emang ganteng banget ya, Eyang ya? Hah? Ganteng banget Soekarno. Apa? Ganteng banget. Cakep. Ya, tahun 60 kan masih muda beliau. Tahun 60 berapa umurnya baru? Saya juga baru, kalau tahun 60 jadi umur saya 23. 23. Ya masih koplo gitu. Masih. Nah, belum tahu dandan. Oh, belum ada makeup. Nggak ada, cuman bedaknya bedak bayi. Apa itu? Oh, pokoknya pakai lipstick apa sering melekete gitu yang kalau ada belum bisa beli ya, jadi lipstick seadanya aja ya gitu deh. Terus saya disuruh nyanyi, wah kowe wis cantik, pinter dandan, suaramu apik. Catat, mulai hari ini Titiek Puspa jadi penyanyi istana. Aku kayak kehilangan tulang. Saking kagetnya, kayak lemes. Dibayar berapa yang pertama nyanyi di istana? Hah? Dibayar berapa? Aduh, kalau di istana tuh jangan tanya bayaran. Pokoknya seupil aja. Dan itu saya nggak pernah ngitung. Nyanyi di situ aja rasanya udah di depan orang yang sangat kita hormati. Aku dulu kalau dengar pidato presiden pakai radio yang segede apa itu roti itu, itu tuh waduh, bisa nangis, bisa ngergel, bisa merinding, apalagi lihat orangnya wes karisma sekali ya. Karisma dan memang cakep dan baik sekali. Orang bilang katanya ini enggak, saya sih nggak lihat yang. Nah, Eyang kan ada juga ciptain lagu di zamannya Soeharto. Di zamannya presiden yang lain juga. Zaman Soekarno ada ciptain lagu juga nggak? Buat presiden atau buat Indonesia? Enggak. Itu aku buat untuk Pak Soeharto itu persis mau ada ulang tahun Golkar. Nah, Edison tuh bilang, yuk kita bikin lagu-lagu lama, diisi kata-katanya buat Pak Harto. Kamu tuh lagu mau buat presiden, lagu bekas. Itu habis ada itu song festival, itu para pencipta tuh suruh kumpul, suruh bikin gitu. Oh ya. Nah, dikumpulin.
Wah, nggak berani, Tante Titi aja katanya gitu. Ya, aku kan baru ngurusin panggung, ngurusin ini, ada penyanyi itu, tuh. Semua tuh diserahkan ke saya mau. Masa mesti itu terus udah nggak bisa. Oh, tak tutup teleponnya. Ceng. Teringat Bob Geldof pernah membuat kaset untuk uangnya mau diberikan Ethiopia. Tapi di Indonesia di sejarah apa senengnya diambil orang itu apa namanya? Korupsi. Pokoknya dicolong tuh loh. Ya. Dijual duitnya nggak dikasih ke sana. Nah, terus kan marah ya, dimarahin. Nah, tapi aku terus celeng meneh. Aku lihat Pak Harto ngasih jenenge gabah lewat PBB. Nah, itu kan sudah membayar ya buat saya ya. Jadi aku malunya saya sebagai apa jenenge? Sebagai artis, sebagai seniman itu terus langsung itu cewek nggak sampai seperempat jam. Udah jadi. Apanya? Kamu tadi minta lagu. Loh, jadi bikin. Ya, kamu siapin studio. Itu cuma seberapa jam. Di situ cara karena apa? Aku merasa terima kasih. Malunya seniman orang Indonesia itu sudah dibayarkan lewat presiden, lewat PBB, yaitu dengan gabah itu tadi. Terus jadi gitu. Jadi nggak mikir panjang apa-apa. Bapak kami Soeharto. Iya. Nah, tadi itu ya memang tahunnya kayak gitu. Udah ya, mau belakangnya ada apa, aku kurang ngerti ya. Dan itu orang bilang, wah ini Puspa apa sih dikasih uang banyak saja. Uang seedweight flower aja enggak. Masa? Apalagi dibayar mah harusnya toh, Eyang. Dada, Pak. Dan saya tidak mengharap. Demi Allah. Demi Allah. Karena sudah Pak Harto sudah menutupi malu kita, ya. Ini timbul aja gitu. Jadi wes ngono wes tadi aja. Terus anak-anak suruh masuk ikut nyanyi gitu. Jadi aku juga dimarahin sama salah satu yang gitu. Apa ini kamu bikin? Nah kenapa? Lah saya kan nggak ngerti politik ya Pak ya. Aku tuh orang ngerti politik, orang ngerti bengkongnya apa itu nggak ngerti. Jadi aku asal bikin karena saya sebagai bangsa sudah akhirnya udah bayar utang gitu. Eyang sebagai tadi ngomongin politik, selama ini Eyang pernah dideketin sama partai politik nggak? Buat jadi anggota DPR atau apa? Pernah ditawari, enggak mau. Kenapa? Saya nggak ngerti urusannya. Saya ngertinya cuma nyanyi. Emang nggak minat politik. Sekolah juga sampai apa? Mau ujian apa dari aku SGTK Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak. Karena ibuku anaknya kan 12. Jadi kayak aku lihat ibu saya ngurus. Dulu tuh nggak ada yang namanya babysitter. Iya. Ya mama aja, ya ibu, ya aku ya. Pokoknya pulang sekolah gendong adik, dulang, mandiin. Ya itu kerjanya. Untuk ciptain lagu yang terakhir Eyang bikin judulnya apa? Saya tuh punya tulisan ini ya, misalnya ini buku nih ya. Ini misalnya buku nih. Itu saya selalu tuh nulis. Nah, ketok ora. Nah, nulis gini. Nulis ya. Nah, note-nya kayak gini tuh. Ora ono barnya. Enggak pakai bar. Jadi pas dapat ide langsung bikin coretan. Pokoknya gitu aja. Ya coretannya tuh kayak gitu tuh. Jadi nggak ada orang nggak ngerti ini, nyanyinya nggak ngerti. Jadi aku nyanyi baru orang tahu. Seperti bikin kupu-kupu malam apa itu ya. Setelah
kita berdoa sama si kupu-kupu itu ya, dia pulang, aku lantas nulis udah jadi. Itu. Oh apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Itu lagu yang aku apa ya, terjadinya itu yang sangat apa ya, sangat sentimental banget. Jadi udah tahu kan ceritanya? Iya. Emang perempuan malam ya? Iya, tapi itu sebetulnya dia seorang ibu, istri, ditinggal suaminya. Ditinggal kayak orang-orang yang namanya Henry, bukan Henry tapi temannya Henry. Iya, ditinggalin anak, dia main sama perempuan lain. Nah, jadi lama-lama dia banyak utang, banyak itu, tidak bisa bayarnya pakai itu. Nah, terus dia datang sama saya, terus kita berdoa. Begitu berdoa itu dia udah, kamu berdoa dengan agama Anda, aku dengan agamaku. Dia berdoa gitu, terus aku berdoa. Itu lama-lama dari sono ke sini, aku ke sono, di tengah-tengah cerup itu kita pelukan tuh sampai gemeter kayak kesetrum itu. Jadi dengan kuping saya di sini, Bapak Yesus, Gusti Allah, Bapak Yesus. Itu tuh sampai kita gemetarnya kayak apa ya? Nggak ngerti deh, pokoknya kita teriak menyebut nama Allah masing-masing dan ngomong apa itu akhirnya tak perlu. Sudah selesai. Tuhan mudah dengar, Tuhan mudah dengar. Kamu jangan lewat jalan kiri lagi kanan dan selalu bicara sama Tuhan. Bicara apa saja keinginanmu dan percaya. Kalau kamu tidak putus bicara sama Tuhan, anakmu akan dipelihara Tuhan, akan dikasih makan Tuhan. Ya, nggak sampai. Terus aku kan besoknya pulang ke Jakarta, itu di daerah luar Jakarta. Nah, udah tak liatin ke Musmualim, tak nyanyiin. Wah, bagus mah. Besok direkam udah. Seminggu atau 10 hari, nggak sampai sih 10. Aku baru nonton film, dari belakang aku dipeluk. Mbak Titi, aku udah nikah. Alhamdulillah. Mana suamimu? Diperlihatkan. Itu suaminya orang yang baik, orang yang apa ya, terhormat gitu. Tuh, dua agama berpelukan, mohon kepada Tuhan, lantas diparingi. Coba kalau kita sekarang seluruh Indonesia, nggak ada yang ngik, nggak ada yang ngok, nggak ada yang cereng-cerong, hebres-hebres, kita berdoa, damaikan negeri ini, damaikan dunia ini, pasti jadi. Habis ada yang keprek-keprek, etrek-etrek, yang nggak karuan itu. Kenapa sih, apa nggak ingat kalau Tuhan itu ada, beraninya bohongin orang, itu bohongin Tuhan, bohongin alam semesta. Ya. Ayo sadar bahwa kita tuh punya keturunan, supaya keturunan kita insya Allah dipelihara oleh alam semesta juga, diberi segala yang dibutuhkan. Itu alam semesta kita tuh, ya Allah, yang di atas apa macam-macam ada, yang di bawah bumi. Wah, lebih mahal lagi barangnya. Itu kan semua buat kita. Ya. Nah, kalau kita nggak bertengkar kan nikmat. Apalagi sekarang alat komunikasi itu yang dulu tuh mau nyanyi susahnya, sekarang tinggal cempreng di rumah jadi. Dan anak-anak sekarang, Mas, tempilingan itu, anak-anak itu dikasih IQ 1000 kali hebatnya dibanding aku. Ya. Gila tuh. Jadi itu mbok ya diingat bahwa anak-anak itu nantinya yang akan memelihara, yang akan
apa ya, menjaga Indonesia. Masa depan. Kasihlah itu yang masa depannya. Kasihlah contoh yang baik. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tuh disayang sama alam, ya. Terutama disayang sama yang segala maha. Dan disayang pacar juga. Pacarku Tuhan. Ah ya. Pasangan lah, pasangan. Hah? Disayangin pasangan. Pasangan. Ya. Anda enakan sendiri. Oh gitu. Nah kalau tadi Ayang ngomong dengan beda agama, si perempuan malam tadi berpelukan, ya itu juga bukti jangan saling ngejatuhin agama juga ya di Indonesia ini. Ya itu makanya saya bilang, ini dua orang berpelukan lain agama berdoa, Tuhan lantas dengan sangat segera memberikan apa yang diminta. Ya. Bagaimana kalau ini ribu semua, ya Allah ya Tuhan, oh my God, yang apa? Aduh. Setuju. Jangan malah ngejelekin agama lain ya. Ya makanya saya ya seperti tadi ngasih salam, yang saya ingat aja siapa agama siapa itu tak sebut, ya kan? Swastiastu, nama itu budaya. Sudah artinya sudah menghormati beliau, ya kan? Nah sekarang ngobrol kesehariannya Ayang deh dikit lagi. Ayang dari bangun tidur sampai tidur lagi apa aja kegiatannya selain untuk kegiatan TV mungkin kalau ada acara TV. Kalau di rumah aja Ayang ngapain aja dari bangun tidur sampai mau tidur lagi? Ya itu kalau nggak begitu ya sama orang banyak. Ya. Ya nge-Zoom. Nulis. Nulis ini tulisan tuh banyak. Tulisan tuh banyak ya. Tapi kita orang kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi itu pokoknya mau jadi mau enggak, kalau ada di kepala tak tulis. Mau jadi mau enggak, mau apa enggak, tulis. Jadi apa ya supaya nggak stuck gitu. Iya, jadi seperti aku bikin pantang mundur. Aku lihat sendiri adegan itu ya, Bing, aku lihat sendiri malah sama nangis di atas kapal terbang bikinnya, nangis, itu kata-kata sama not itu jalan itu, nah tapi sama gitu, nah itu yang lihat yang dengar pertama itu si Emilia Contessa, karena dia lihat kan kita tuh mau ada show gitu kan, ada Emilia Contessa, ada siapa, ada aku, sebelahku Mus Mualim. Tante Titik baru gitu turun. Oh Mus tuh kok kejam sekali sih, Tante Titik nangis kayak gitu kok, tidak disayang, tidak ditanyain apa kok didiemin. Dia lihat aku nulis. Memang nulis apa? Nih sini, tak bawa ke kamar kecil, tak nyanyiin. Terus dia, aduh Tante Titik merinding. Jadi dia yang dengar dulu sebelum Mus Mualim. Dia yang dengar dulu. Berarti Ayang ciptain lagu harus ada, semua lagu Ayang ada cerita di balik lagu. Iya, aku jarang yang ngarang yang apa? Yang ngarang itu enggak. Kosongan gitu ya, misalnya tak gawe apa cerita apa, itu agak jarang. Nah, kayak Gang Kelinci apa itu kan karena saya nganterin Lilis ke Gang Kelinci rumahnya itu. Nah, itu jadinya di becak itu. Di becak itu jadi. Kalau apanya dong gimana apanya dong? Apanya dong? Oh, waktu itu tuh lagu di Indonesia tuh semua melo gitu ya. Aku tuh ya Allah, bukannya apa-apa, itu lagu bagus-bagus. Aku sendiri nggak bisa bikin lagu melo yang sampai kewer-kewer anak, aduh sakit-keplek. Itu zamannya gitu bagusnya ya. Nah, zaman-zamannya hits Rito Harahap tuh ya. Ya, Rinto Harahap, terus apa lagi tuh anak dari Manado, terus apa si itu yang Jalan Kenangan,
Banyak. Jati Kadi. Pokoknya orang Indonesia itu pinter-pinter deh. Nah, aku aja yang goblok, suruh paling goblok suruh bikin lagu yang jadi mereka kebanyakan tuh laki-laki ya, laki-laki kali mungkin pandai merayu gitu ya. Jadi lagunya tuh merayu-rayu kayak yang sekarang tuh apa tuh apa ya namanya ya, kok lali aku ya. Ya itu pokoknya yang lagunya yang bagus-bagus itu loh. Iya ya kayak ya Guru Soekarno, Guntur, Mas Guntur, terus siapa banyak kok pokoknya itu yang bikin Bunda itu aku juga kagum lagunya bagus kok. Jadi kalau saya itu kenapa ya kepengen kalau di atas panggung apalagi dulu ya itu kalau nyanyi kan di luar gedung ya. Sound sistemnya itu apa? Toa. Toa. Jadi kalau nyanyi lagu yang indah-indah juga lebih baik yang marilah kemari. Ya. Kawan. Nah, itu karena supaya apa? Aku lihat orang jingkrak-jingkrak. Orang gitu. Karena di bagian yang melo-melo udah banyak yang bagus-bagus. Jadi saya nggak usah bikin karena mereka lebih pintar dari saya. Bukan berarti saya pintar bikin jingkrak-jingkrak, cuman ya memang mau menghibur gitu loh. Mau menghibur tuh ya supaya mereka senang. Begitu katanya saya. Iya. Nah, berarti lagu Apanya Adang itu kayak lagu bercandaan aja ya? Iya. Itu juga tahun 80 itu juga. Itu bikinnya aku kan tahun 80 apa 83. Ya antara itu deh. Ya, pokoknya itu lagu juga melo-melo semua. Terus saya bikin aja tuh ngarang-ngarang tuh ya. Pokoknya kalau itu agak ngarang-ngarang. Tapi booming. Ya. Tapi nah itu hasilnya buat operasi kakinya Mus Mualim di Jepang. Oh gitu. Iya. Jadi di sana 40 hari itu dengkulnya semua dipotong ya, dengkulnya diambil, dengkulnya udah hancur, dibikinin dengkul Jepang. Gitu. 2 dengkul dari bikinannya Jepang. Yang palsu. Lah ya, 40 hari jadi. Langsung jalan. Hebat. Kagum sama, kenapa ngasih sama Indonesia apa? Nggak ngerti. Jadi saya tuh termasuk orang yang paling menyedihkan deh. Tidak. Kalau sekarang kan, Ibu Menteri Keuangan terkenal di seluruh dunia. Tadi ngomong apa? yang dengkulnya dari Jepang. Oh, dengkulnya. Ya, itu 40 hari. Nah, selama saya di Jepang, rumahku kebakaran. Begitu pulang, rumahnya kebakaran. Nah, rumahku kok open air gitu ya, saya bilang. Rumahku open air. Oh, Gusti ngerasa, Tuhan menghendaki, silakan. Udah. Itu rumah yang di Menteng? Iya. Yang Jalan Sukabumi? Iya. Di Menteng, ya, pokoknya di Menteng nggak taunya itu rumah itu cuman garasi. Garasi ini Londo, rumah-rumah Londo dulu. Rumah-rumah Belanda dulu garasi. Begitu saya masuk Jakarta kan bisa membeli itu garasi. Nah, begitu kebakaran nggak taunya aku bisa beli di sebelahnya juga yang kebakaran, jadi tambah gede. Gitu, nggak taunya Tuhan maunya gitu. Karena aku harus kedatangan adikku yang 8 orang. Ibuku meninggal, jadi anak-anak dititipkan ke saya. Nah, ini Ayang. Tadi kan Ayang udah sempat ngomong tentang lagu Pantang Mundur. Itu jadinya juga di becak. Oh gitu. Dari RRI, kan di depan RRI itu kan ada tentara mau pada ke Irian. Ya, mau pada ke Irian itu ada salah satu
nyonya yang baru mengandung sama polisi, tentara itu baru berpelukan, baru nangis, baru ini. Suaminya baru nyiumin perutnya istrinya, tahu-tahu dari jauh dari siap gitu, siap gitu. Dia lari itu mundur, Mas. Mundur tuh kalau jadi sing tadi sing nangis berdua akhirnya bertiga sama aku. Terus aku naik becak dari RRI sampai Jalan Sukabumi, udah jadi di becak itu lagu. Dan saya begituan itu enggak apa ya? Saya tuh dulu tuh duit tuh gampang, nyanyi untuk duitnya, dan sebulan tuh nyanyi juga paling sedikit itu ya bisa 20 kali berapa gitu, apalagi kalau udah di daerah tuh baru bisa 10 hari di sana, nanti baru pulang ganti baju, bawa koper yang lain lagi, balik lagi gitu. Jadi buat saya tuh uang tuh enggak, ya memang saya kerja untuk cari uang, tapi itu bukan satu perhitungan yang apa gitu. Ya udah ngatur suan aja udah ada duit. Udah aku sampai sekarang masih karajo. Nah, artinya tuh masih diminta di sana, diminta ini, diminta itu ya. Jadinya memang katanya kalau show kerbo, show ya kalau Chinese itu ya. Ya, sio. Aku kerbo. Kalau kerbo itu dari lahir sampai mati kerja. Oh gitu. Ya. Kalau aku babi. Oh babi, nah babi ngapain? Tidur mulu. Bisa aja sih Ayang. Ayang minta satu lagu itu dong. Apanya dong, ayo. Kenapa? Nyanyi dikit, 1-2 lirik. Apanya dong. Yang sebelah mana? Sesuatu sangat menarik. Oh yeah. Pikir-pikir apanya dong. Dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Mungkin itu gundulnya. Ya udahlah gitu. Makasih waktunya, sehat terus. Senang banyak ceritanya, banyak inspirasinya.